Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana oksigen dan karbon dioksida itu diangkut dan ditukarkan di dalam tubuh, baik di paru-paru maupun di seluruh sel-sel tubuh ya. Oke. Nah, ini komposisi udara yang ada di atmosfer. Kita itu menghirup tidak hanya oksigen aja, tetapi di dalam udara yang kita hirup itu didominasi oleh unsur nitrogen, situ ya sekitar 78%. Kemudian oksigennya ini hanya di 21%. Kemudian di 0,93 ada argon dan 0,038 ini maksudnya adalah CO2 ya, karbon dioksida seperti itu. Nah, tapi setiap unsur-unsur dalam udara itu punya tekanan parsialnya masing-masing. Oksigen itu punya tekanan parsialnya sendiri, CO2 punya tekanan parsialnya sendiri. Ini tidak saling mempengaruhi ya. Jadi dia punya tekanan parsial. Jadi oksigen punya tekanannya sendiri, tidak dipengaruhi oleh nitrogen. Nah, itu disahkan dalam hukum Dalton yang berbunyi setiap gas menggunakan tekanannya sendiri sesuai dengan presentasenya dalam campuran dan tidak dipengaruhi oleh keberadaan gas lainnya. Simpelnya, ketika di alveolus itu kan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida ya. Nah, oksigen itu berdifusi ke arah kapiler. Dari alveolus menuju kapiler itu oksigen. Sedangkan arah sebaliknya, karbon dioksida itu berdifusinya dari kapiler ke alveolus. Itu kan terbalik ya, tidak searah. Artinya oksigen dan karbon dioksida itu punya tekanan parsialnya masing-masing dan tidak saling mempengaruhi meskipun mereka bercampur baur dalam udara. Seperti itu simpelnya. Nah, itu hanya untuk pengetahuan saja ya. Nah, ini tekanan parsial oksigen pada paru-paru. Dan juga jika dibandingkan dengan atmosfer, bisa kalian lihat di atmosfer itu tekanan parsial oksigen 160, sedangkan di alveolus paru-paru hanya 100. Seperti kalian tahu, udara itu bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Otomatis sebenarnya secara otomatis oksigen di atmosfer akan berpindah ke paru-paru karena tekanan di paru-paru itu lebih rendah. Kemudian dibandingkan lagi dengan kapiler yang ada di sekitar alveolus. Ini lebih rendah lagi, yaitu di 40 mmHg. Jadi secara otomatis oksigen akan berdifusi dari alveolus menuju kapiler ya. Jadi kenapa oksigen itu pindahnya hanya secara difusi? Karena ya mengandalkan tekanan parsial ini. Di alveolus lebih tinggi tekanan parsial oksigennya dibanding dengan di kapiler. Hanya oksigen berdifusi dari alveolus menuju kapiler seperti itu. Itu untuk oksigen. Kemudian ini dari arteri menuju ke seluruh tubuh. Masih tekanan parsial oksigen ya. Di arteri, oksigen memiliki tekanan parsial 100 mmHg dan di sel tubuh hanya 40 mmHg. Otomatis dari arteri menuju sel tubuh itu secara otomatis akan berdifusi ya. Oksigennya, karena sel tubuh itu rendah oksigennya. Kenapa oksigennya rendah? Ya, karena oksigen ini akan dipakai untuk metabolisme, dipakai untuk pembakaran, sehingga di sel tubuh itu cenderung rendah oksigennya. Dari metabolisme ini nanti akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Begitu. Itu untuk tekanan parsial oksigen. Sekarang kita beralih ke tekanan parsial karbon dioksida ya. Nah, kita bandingkan antara pembuluh darah dengan sel tubuh. Di sel tubuh kalian lihat ini lebih tinggi, 46 mmHg, sedangkan di pembuluh darah hanya 40. Kenapa sel tubuh lebih tinggi? Balik lagi ke yang tadi, karena sel tubuh itu aktif melakukan metabolisme atau pembakaran. Di mana metabolisme itu atau pembakaran pasti menghasilkan CO2, ini gas sisa. Nah,
sel tubuh kan pasti melakukan metabolisme, otomatis karbon dioksidanya biasanya jauh lebih tinggi dibandingkan bagian tubuh yang lain. Hanya dari sel tubuh ini CO2-nya akan berdifusi menuju pembuluh darah atau kapiler yang ada di sekitarnya. Oke, dari kapiler di sini, kapiler di sekitar alveolus maksudnya ya. Ini masih tentang karbon dioksida. Dari kapiler alveolus itu tekanan parsial karbon dioksidanya 46 mmHg, sedangkan di paru-paru atau di bagian alveolusnya itu hanya 40 mmHg. Otomatis dari kapiler ini akan berdifusi menuju paru-paru atau menuju alveolus karbon dioksidanya. Seperti itu, makanya kita dengan mudah melakukan pernafasan ya. Kita menghirup udara dengan ringan, kemudian menghembuskan udara juga dengan ringan karena memanfaatkan tadi salah satunya tekanan parsial. Oke, sekarang kita lebih perdalam lagi mengenai proses pengangkutan oksigen di dalam tubuh, yaitu dari awal ya, dari alveolus menuju ke darahnya. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa tekanan parsial oksigen di alveolus itu tinggi, sehingga dia otomatis akan berdifusi menuju kapiler yang ada di sekeliling alveolus. Apa yang akan terjadi ketika oksigen masuk ke kapiler, yaitu di sini ya diterangkannya. Di sini oksigen akan berikatan dengan Hb, dengan hemoglobin yang ada pada sel darah merah, membentuk HbO2 atau disebut juga dengan oksihemoglobin. Nah, sesampainya di jaringan tubuh atau di sel tubuh, itu kan si oksihemoglobinnya beredar kan ya ke seluruh tubuh, kemudian diedarkan ke sel tubuh yang membutuhkan. Nah, ketika sampai di sel tubuh, HbO2 ini dipecah lagi ya menjadi Hb dan O2 lagi. Nah, ini jadi reaksinya bolak-balik ya. Seperti itu. Itu simpel kalau untuk oksigen. Kemudian sekarang proses pengangkutan karbon dioksida. Nah, sebenarnya pengangkutan karbon dioksida itu ada 3 bentuk, yaitu yang pertama diangkut dalam bentuk asam karbonat atau H2CO3 ya. Nah, ini terjadinya di plasma darah, bagian darah yang cair ya. Reaksinya juga sangat sederhana. Di sini ketika CO2 sampai ke darah, dia akan berikatan dengan air atau H2O membentuk asam karbonat H2CO3 ya. Si asam karbonat ini biasanya cara seperti ini terjadi kurang lebih sekitar 5% lah ya. Sekitar 5%. CO2 diangkut dalam bentuk asam karbonat itu. Kemudian yang kedua, di sini ada dalam bentuk karbomino hemoglobin. Ya, ini terjadinya pada eritrosit. Ini juga cukup simpel reaksinya, yaitu ketika CO2 sampai di eritrosit, dia akan berikatan dengan Hb, dengan hemoglobin, kemudian akan membentuk karbominohemoglobin atau HbCO2. Cara seperti ini biasanya di 30%. Ya, jadi lebih banyak CO2 itu diangkut dalam bentuk karbominohemoglobin dibandingkan dengan asam karbonat. Kemudian yang ketiga, nah ini diangkut dalam bentuk ion bikarbonat atau HCO3-. Nah, sebenarnya gambarnya yang ada di sebelah kiri ya. Coba kita perhatikan. Nah, di sini adalah sel yang ada di jaringan ya, karena di sini CO2 produce katanya. CO2 dibentuk dari sisa metabolisme yang dilakukan pada sel. Di sini kan otomatis berarti tekanan parsial CO2-nya tinggi ya. Ketika dia tinggi, nah CO2-nya berdifusi lah menuju ke kapiler atau pembuluh darah yang ada di sekitar jaringan tersebut. Gitu. Terus CO2-nya di sini masuk ke dalam eritrosit.
ketemu dengan H2O. Nah, membentuk asam karbonat. Ini sementara ya. Tapi asam karbonat ini sifatnya tidak stabil, kemudian dibantu dengan enzim karbonat anhidrase, dia akan dipecah membentuk ion bikarbonat dengan H+ ya. H+-nya nanti ini kan bersifat asam. Agar tidak terlalu asam, akhirnya H+ ini diikat oleh hemoglobin. Nah, ini ceritanya hemoglobin. Nah, H+ ini diikat oleh hemoglobin. Sedangkan ion bikarbonatnya ini akan dilepas oleh eritrosit menuju ke plasma darah. Jadi ini terjadinya di plasma juga. Di plasma darah. Oke, diangkut lah ya si HCO3- ini terus menuju sampai akhirnya di kapiler paru-paru atau kapiler alveolus. Ya, ini ceritanya ini yang di bagian kapiler alveolus. Nah, di kapiler alveolus itu kan tekanan parsial CO2-nya ini lebih tinggi, sedangkan di ini kan alveolar space in lung, berarti ini di paru-paru ya, sedangkan di paru-paru CO2-nya itu rendah. Berarti kan dia akan berdifusi nih si CO2-nya dari pembuluh darah ke paru-paru, ya kan dia akan berdifusi gitu. Cuma kan dia nggak mungkin berdifusinya dalam bentuk ion HCO3-, nggak mungkin ya. Otomatis dia harus diubah dulu gimana caranya biar jadi CO2 gitu. Nah, kalau di sini reaksinya kebalikannya. HCO3- ini kembali dia masuk ke dalam eritrosit di sini, kemudian berikatan dengan H+. Karena di sini hemoglobinnya ini melepas CO2 dan H+. Kenapa dilepas? Karena dia mengikat oksigen di situ. Jadi H+-nya ketemu lagi dengan HCO3- membentuk H2CO3. Nah, H2CO3 ini dengan bantuan enzim di sini ya. Enzim namanya karbonat anhidrase. Dia jadi H2CO3 ini dipecah oleh karbonat anhidrase menjadi H2O dan CO2. H2O-nya ini balik ke plasma darah, CO2-nya ini dilepas. Kemudian dia siap berdifusi ke paru-paru atau ke alveolus. Sudah sampai di alveolus, ya dia dihembuskan keluar menuju hidung, menuju atmosfer gitu caranya ya. Nah, ini kan panjang ya gitu, melibatkan beberapa tahap. Untuk simpelnya sih seperti ini. Yang untuk ion bikarbonat ini tadi ya, dari CO2 kemudian ketemu dulu dengan H2O membentuk H2CO3 atau atau asam bikarbonat. Cuman asam bikarbonatnya tadi dipecah menjadi H+ dan HCO3-. Nah, H+-nya ini diikat sama Hb, HCO3-nya ini lepas menuju ke plasma. Begitu. Nah, ini kurang lebih sekitar 70 lah ya, 65-70% cara yang ini. Jadi CO2 itu paling banyak diangkut dalam bentuk ion bikarbonat atau HCO3-. Tuh, seperti itu. Oke, semoga mudah dipahami. Mungkin kalian agak bingung-bingung dikit, nggak apa-apa, silahkan ulang-ulang aja videonya atau kalian coba baca buku yang lain biar memperkuat pengetahuan kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.